Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Tren, podcast Pondok Pesantren Al-Baqiyah Salawat Al-Abadiyah. Selamat sore wahai para santri semuanya. Selamat berpuasa. Semoga kita semua selalu berada di lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di hari ke-9 puasa ini yang juga bertepatan dengan tanggal 21 April 2021, kita sedang memperingati Hari Kartini di Indonesia. Untuk memperingati Hari Kartini, kita kedatangan tamu yang istimewa, ibu rumah tangga yang sangat luar biasa, guru yang menjadi panutan dari murid-muridnya. Amin. Amin. Dan juga seorang yang dapat memberikan motivasi kepada kita yang sangat luar biasa. Kita sambut bintang tamu kita pada sore hari ini, Ibu Neng Hananatus Sa'diyah S.Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Masalul khair. Masalul nur. Good evening. Good evening. Boleh dikenalkan dikit gak sih sebenarnya Ibu Hana tuh dari biografinya tuh seperti apa? Baik, perkenalkan nama saya Nena Nanatus Sa'diyah. Kalau di pesantren saya biasa dipanggilnya Teh Hana, karena memang saya Ustadz Fadli termasuknya, Kakak Fadli ya. Kakak Fadli termasuknya masih guru-guru muda, jadi biasa dipanggilnya Teh Hana aja. Untuk lebih akrab ya dengan Ya, murid-muridnya, ya. untuk lebih akrab. Teh Hana tuh sebenarnya di sini basically lebih mengajar ke bidang apa sih? Sesuai dengan basic keilmuan sebetulnya, karena saya lulusan dari sastra Arab, jadi mengajar di pesantren juga materinya yang disampaikan kebanyakan nahwu, sorof. Mudah-mudahan nanti bisa ngajar balaghah. Amin. Kalau ada kelas kuliahnya, jadwalnya lebih banyak. Selain itu sih ya basic kayak hadis, terus apalagi ya fikih, tapi lebih concernnya ke keilmuan lughah bahasa Arabnya. Karena ya kita kan kalau ngajar harus sesuai dengan basic Iya, ya. sesuai dengan basic karena agar tidak sesat dan iya, menyesatkan. agar tidak menjadi dalun mudilun ya. Iya. Nanti kalau saya ngajar tafsir, anak-anak santri diajarnya sama guru yang tidak punya taklid, Iya. nggak punya gurunya gitu. Jadi ketika kita emang akan mengajar untuk suatu mata pelajaran ya, lebih bagus itu yang satu jalur, satu sanad ya, satu Iya. sanad dengan keilmuan kita. Bahasa kerennya linier. Linier, yang linier dengan pengetahuan kita. Karena Iya. ketika kita mengajarkan orang lain sesuatu yang tidak kita kuasai, itu malah bisa menjadi kerusakan ya. Betul. Kan kata Al-Quran juga fas'alu ahla dzikri, tanyalah orang yang paham. Bukan hanya sekedar orang yang bisa, tapi paham itu kan lebih mendalam pengetahuannya. Iya. Kita ngajar jurumiyah bukan mengajarkan jurumiyah, tapi mengajarkan bahasa Arab dengan referensi kitab jurumiyah. Iya, benar. Kita mengajarkan tasrif bukan sekedar tasrifnya aja, tapi mengajarkan morfologi bahasa Arab dengan metode tasrifnya gitu. Morfologi apa tuh? Bahasanya tinggi sekali. Wah, kalau itu harus masuk jurusan sastra Arab. Untuk Teh Hana sendiri udah berapa lama sih mengajar di sini? Kalau ngajar sih dari mulai tahun 2015 awal Januari, karena kebetulan saya selesai kuliah 2014, bulan Desember kalau nggak salah 2014 itu pulang ke rumah, mulai ngajar itu tahun 2015. Angkatannya Mang Arif Sipil. Oh, Kelas 8, waktu Iya. Ma'arif Sipil kelas 8 itu pertama kali saya ngajar. Ingat banget karena waktu itu di sekolah lagi ada pembangunan, jadi mereka sekolahnya ada yang siang, ada yang pagi. Nah kebetulan yang kelas 8 itu sekolahnya siang, jadi kita ada jadwal ngaji pagi gitu. Iya. Jadi masih ingat itu angkatannya Mang Arif kalau nggak salah. Kalau dari 2015,
Jadi sudah hampir 6 tahun ya mengajar di sini. Iya, Wah, alhamdulillah udah lumayan lama. Kalau udah SD udah lulus ini. Iya, udah lulus SD, anaknya udah mau masuk Udah mau masuk sanawiyah, mau masuk SMP anaknya kalau dihitung dari umur anak SD ya. Betul. Selama 6 tahun mengajar di sini, apa sih yang menjadi suka dukanya ketika mengajar di pesantren? Dan bentar dulu, apa sih perbedaan antara ketika mengajar di pesantren dengan di sekolah umum? Kalau suka duka kayaknya kebanyakan sukanya sih daripada dukanya, karena basically yang namanya di pesantren itu rasa kekeluargaannya jauh lebih besar. Nggak kayak ngajar ke murid, tapi kewajiban untuk mengajar kayak ke anak sendiri gitu. Iya. Jadi dari kita pribadi juga benar-benar concern banget untuk ngajarin mereka, bukan hanya sekedar ilmu bahasanya, tapi hal-hal lain yang menjadi kewajiban seorang muslim juga kita sampaikan. Itu sukanya. Yang kedua, kalau di pesantren itu nggak ada istilahnya kurikulum yang terlalu mengikat. Iya. Jadi sesuai dengan kebutuhan si santri tersebut. Kalau misalkan ngaji jurumiyahnya misalkan belum selesai 1 semester, ya kita bisa lanjut Di semester selanjutnya. di semester selanjutnya. Karena prinsip saya sih ngaji bukannya loba tamat, tapi bagaimana si santri ini memahami materinya walaupun sedikit demi sedikit gitu. Kalau dukanya, karena mungkin kadang kita ekspektasi ke santri itu tinggi ya. Sehingga ketika anak santri itu misalkan belum terlalu bisa, padahal kita udah try my best lah gitu. Udah mencoba yang terbaik ya. Udah mencoba yang terbaik dengan segala metode, tapi merekanya belum bisa, kayak balik lagi kita yang kurang gitu, atau metode kita yang nggak bagus gitu, atau emang apa sih kekurangannya. Jadi bikin kita tuh lebih apa ya, kok mereka nggak ngerti-ngerti juga gitu. Oh, sebentar ini ada iklan. Ya, karena ketika kita terlalu berekspektasi terlalu tinggi, kadang kita malah dihancurkan oleh ekspektasi Iya, ya. betul. Kadang kan jadi berkaca, kadang kita suka menjadikan diri kita sendiri sebagai standar gitu kan ya. Wah, dulu juga saya waktu ngaji baru sekian bulan udah hafal ini, baru sekian tahun juga udah bisa gini gitu. Guru saya ngajarin saya segini, saya udah bisanya kayak gini. Kok saya ke murid saya nggak bisa ya. gitu. Mungkin karena ini gurunya belum menjadi irsyadi ustadin gitu kali ya. Allah. Jadinya terkadang ekspektasi kita terlalu tinggi, makanya jadi apa ya, sedih aja gitu. Oh ini apa sayanya yang kurang gitu, atau metodenya yang kurang baik. Nah itu menjadi dukanya sih kalau menurut saya, karena kadang suka gitu nggak sih, menjadikan diri kita tuh standarnya Iya, gitu. ataupun ketika mengajar ya. Terusnya kan basically saya berasal dari pondok pesantren yang ketat. Sedangkan di sini ibaratnya tidak seketat di pondok pesantren saya ketika pesantren dulu. Ketika saya mengajar anak-anak dengan metode yang saya gunakan yang sama dengan ketika saya pesantren dulu. Tapi kenapa tidak bisa nyambung dengan anaknya gitu? Itu malah bikin saya stres sendiri, overthinking. Bener. Malah bikin saya overthinking. Apa saya yang salah dalam mengajar? Iya gitu. Apa ketika saya mengajar emang saya nggak klop dengan anak-anaknya? Apa ikatan batin antara saya dengan anaknya itu kurang? Sehingga ya ketika mengajar itu benar-benar harus mencari metode bukan sesuai dengan metode yang pernah kita dapat, tapi metode yang emang benar-benar anak itu cocok sama anak-anaknya ya. Bahkan setelah 6 tahun pun nggak ada yang namanya metode baku yang dipakai kayak gitu terus. Iya. Jadi harus terus dievaluasi gitu, lihat outputnya, lihat hasilnya. Oh kalau kayak gini mereka ngerti, oh kalau kayak gini mereka nggak ngerti gitu. Jadi selama 6 tahun ini pun kayaknya belum cukup waktu untuk apa istilahnya, menerapkan metode yang benar-benar udah baku di anak-anak gitu. Dan itu kadang bikin saya sendiri overthinking. Gitu. Iya. Saya pun untuk sekarang mulai merasakan hal tersebut. Iya. Karena ya kalau dibilang mengajar ya saya baru mengajar kisaran 3-4 bulan di sini. Dan ya ketika emang metode saya nggak cocok tuh, saya malah bingung sendiri, seharusnya saya pakai metode yang seperti apa gitu. Iya, kayaknya segala macam hal yang udah kita tahu tuh udah dikasihin gitu. Apa terlalu kenceng nge-pushnya, atau
atau mungkin kurang kuat nge-pushnya gitu kan. Ya karena memang perbedaan zaman, perbedaan karakter, dan perbedaan apa istilahnya, kemampuan intelijensi juga kan mempengaruhi banget gitu. Makanya sekarang sih bukan lagi menerapkan ekspektasi yang terlalu tinggi, tapi melihat hasil dari yang sudah kita upayakan, bagaimana hasilnya gitu. Ya, tapi menurut saya itu salah satu seninya dari mengajar ya. Iya, betul. Seni dari mengajar itu bagaimana kita mengembangkan cara mengajar kita agar lebih cocok khususnya dengan anak-anak zaman sekarang. Iya, Gitu. karena ya jadi seorang guru itu bukan hanya mentransfer ilmu doang, bukan hanya memberikan pengetahuan aja, tapi di samping itu kita juga terus belajar sebetulnya. Belajar bagaimana ilmu yang kita punya ini bisa tersampaikan dengan baik, bisa menjadi jariah kita tuh kan kalau mereka ini ngerti gitu, kalau mereka ini mengamalkan. Nah gimana caranya si ilmu ini bisa anak-anak kita amalkan, bisa mereka pahami gitu. Jadi kitanya belajar-belajar terus juga sih gitu. Iya, alhamdulillah ya pengulangannya, Masya Masya Allah Allah. sekali. Ketika emang kita sekarang menjadi seorang tenaga pengajar ya, yang khususnya mengajar kepada para santri, dilihat dari perjuangan Ibu kita Kartini yang memperjuangkan tentang hak emansipasi perempuan, tanggapan Teh Hana sendiri, menurut Teh Hana emansipasi untuk santri itu seperti apa sih? Yang kayak gimana? Kalau kita bicara Ibu Kartini, sebetulnya beliau bisa dijadikan role model lah untuk para wanita-wanita yang ada zaman sekarang gitu. Role model dalam hal apa? Terutama kepeduliannya terhadap lingkungan yang ada. Bagaimana dia menjadi bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, zaman sekarang banyak banget orang yang udah acuh gak acuh sama yang ada di sekelilingnya. Mereka tuh kadang-kadang udahlah bodo amat, bukan urusan saya gitu. Ataupun misalkan ketika mereka dinasehati, apaan sih, nggak usah repot-repot ngenasehatin saya misalkan gitu. Nah Kartini itu kan tidak seperti itu. Dia ketika melihat fenomena wanita di zamannya yang tidak bisa mendapatkan pendidikan, yang tidak bisa merasakan nikmatnya belajar gitu kan, beliau ngambil peran gimana caranya para wanita ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Nah sebetulnya hasil dari jerih payah Kartini itu kan udah bisa kita rasakan sekarang ya. Iya. Di Indonesia itu sebetulnya udah nggak ada lagi yang namanya diskriminasi wanita dalam hal pendidikan. Mau dia tingkat SLTP, SLTA, maupun mahasiswa yang udah jadi dokter, profesor, perempuan juga banyak. Nah ini bisa jadi pembelajaran. Ketika kita ada di sebuah lingkungan, pedulilah terhadap lingkungan. Kalau sekarang kita jadi santri, apa yang sudah kita pelajari di pesantren minimal kita tularkan ke orang-orang yang ada di rumah kita. Iya. Kalau di pesantren kita suka sholat berjamaah, di rumah amalkan, tularkan. Oh ibunya di rumah belum mau berjamaah, kita ajak. Oh ayahnya belum mau berjamaah, kita ajak. Nah ini kan sifat kepedulian yang bisa kita ambil dari seorang Ibu Kartini gitu untuk seorang santri. Ilmu-ilmu yang ada, yang udah kita punya, tularkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kan kalau di pesantren kita kan ada apa namanya, sairan. Gimana tos diamalkan, buru-buru babagikan, gitu kan ya? Iya. Ketika udah diamalkan sama kita sendiri, latihan-latihan ubudiyah, latihan-latihan yang ada di pesantren, baik ibadahnya, akhlaknya, dan segala macamnya, buru-buru babagikan, segera disebarluaskan gitu kan. Kalau ilmu kan makin diluaskan makin bermanfaat. Iya. Gitu. Nah ini menurut saya bisa jadi contoh dari Kartini yang sangat peduli terhadap nasib wanita-wanita yang ada di sekeliling. Iya, terima kasih kepada Teh Hana yang sudah meluangkan waktunya. Suatu motivasi yang sangat luar biasa bagi seluruh santri yang mendengarkan ya, khususnya kepada santri, umumnya kepada kita semua, bahwa ketika kita ingin menggapai sesuatu dan kita mendapatkan suatu ilmu dari orang lain, maka bagikanlah ilmu tersebut. Iya, betul. Ya, ketika ilmu tersebut sudah kita bagikan, itu bisa menjadi amal jariah kita kan, Iya. ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila merepotkan. Tidak, alhamdulillah. Ya. Sekian dari siaran kami sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.